kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan menebus setiap dosa kita. Amin. Bukan dengan harta, emas, dan kekayaan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Sebab itu mari kita belajar menghargai dan menghormati setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Biar kita semakin hari semakin berubah, semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh
sadar bahwa Tuhan Yesus telah menebus kami dengan darah yang mahal yang dikorbankan di atas kayu salib. Tuhan menebus kami dari cara hidup yang sia-sia, dari hidup yang senantiasa mengejar keduniawian, hidup yang senantiasa dikuasai oleh hawa nafsu. Tuhan sudah bayar kami dengan sia-sia. Dan biar pujian ini menjadi satu tekad kami ketika kami memulai tahun yang baru. Kami mau matikan dalam setiap kami perbuatan-perbuatan dunia, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Kami mau tinggalkan cara hidup yang salah, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan persungut-sungutan, keluh. Kami mau tinggalkan semuanya. Tahun baru ini kami mau punya cara hidup yang baru. Kami mau mulai perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan kami alami setiap hari. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Setiap masalah kami akan lewati dalam kemenangan demi kemenangan. Biarlah firman pada pagi hari ini membekal kami, melengkapi kami untuk kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami di tahun 2020. Terima kasih untuk 2024. Segala berkat, pertolongan, mujizat, semua anugerah yang Tuhan limpahkan. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai detik ini. Kami tidak melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena sungguh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Bahkan terus Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Tambah-tambahkan talenta mereka, keterampilan mereka. Mereka lebih lagi memberikan satu korban yang layak di hadapan Kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah siap teman-teman kami dalam apapun yang mereka kerjakan. Dan kami siap terima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk presiden worship. Shalom saudara. Selamat tahun baru. Iya. Tahun baru ini apanya yang baru saudara? Model rambutnya, bajunya, apanya yang baru saudara? Iya. Ya, seharusnya kita punya semangat yang baru dalam mengiring Tuhan. Amin. Kita punya antusiasme yang baru dalam mengiring Tuhan. Ya, kalau kita sadari tahun 2024 yang kita lewati, tentu banyak persoalan, banyak pergumulan yang Bapak Ibu alami. Tapi dari banyaknya masalah pergumulan itu, bukankah di dalamnya juga banyak terselip berkat dan pertolongan Tuhan? Amin. Mari kita sadari bahwa setiap kesusahan, saya tahu tahun 2024 banyak di antara saudara mengalami goncangan yang dahsyat dalam hidup saudara. Ada yang sampai harus masuk rumah sakit, ya kan? Ada yang ekonominya belur berbabak-babak, bukan cuma babak belur ya. Tapi saya percaya kalau kita boleh lewati itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di tahun 2024 kita melewati masa-masa sulit, banyak ujian, banyak pencobaan yang kita hadapi. Kita harus sadari dan kita harus akui banyak juga kegagalan di tahun 2024. Betul? Sejujurnya seringkali kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Sejujurnya kita lebih tertarik menyenangkan hati manusia untuk mendapat pujian, sanjungan, pengakuan, penerimaan dari orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita lupa bahwa kadang-kala untuk itu semua kita harus mengorbankan hatinya Tuhan. Ya.
Kita sungkan sama manusia tapi nggak sungkan sama Tuhan. Ya, ada orang berkata, bagaimana Pak, saya mau hari Minggu mau ke gereja, pas mau berangkat komsel, ada tamu datang Pak. Saya nggak enak kan Pak. Kadang-kala saya balik. Lalu kita nggak enak sama manusia, kita enak aja sama Tuhan. Ya kan saudara? Itu nggak fairnya kita sama Tuhan. Kadang-kala kita itu nggak fair sama Tuhan. Tapi saudara, bersyukurnya ketika kita masuk tahun 2025, ada satu kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan itu hari ini kita mau belajar satu tema yang saya angkat, remedial. Buat yang sekolah, yang kuliah pasti tahu ya remedial ya. Pasti tahu. Yang kuliah, yang sekolah pernah remedial? Apa itu remedial? Ya, satu kesempatan yang diberikan, ya, ketika saudara dalam sebuah ujian gagal, ya, dalam sebuah ujian atau tes saudara gagal, kemudian dosen atau pihak kampus, pihak sekolah memberikan kesempatan saudara untuk memperbaiki. Ya, bukan mengulang. Kalau mengulang itu ya sama, nanti hasilnya jelek lagi, hasilnya gagal lagi kalau mengulang. Tapi remedial adalah satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Amin. Dan itu saya mau katakan, biarlah tahun 2025 menjadi tahun remedial buat kita semua. Amin. Tahun kita memperbaiki diri. Kita tengok ke belakang. Sisi-sisi mana dari hidup kita yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, saudara, supaya kita bisa mendapat remedial, ya kita harus jujur. Jujur sama kegagalan kita, jujur sama kesalahan kita, jujur sama kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Orang yang jujur mengakui kelemahannya, kesalahannya, itulah orang yang bisa mengalami perubahan dalam hidupnya. Tapi kalau orang takut mengakui kelemahannya, bahkan banyak orang cenderung menutup, nggak mau kelihatan kalau dia punya salah, punya hal yang buruk dalam dirinya. Sebab itu orang-orang di perkotaan, orang-orang Kristen lebih suka datang ke gereja yang gede, yang ribuan. Kenapa? Ketika datang ke gereja yang gede yang ribuan, orang nggak ada yang tahu siapa dirinya. Ya, seperti saudara nonton bioskop, nonton konser, ya sudah semua asik aja dengan pujiannya, dengan tata panggungnya, dengan lightingnya yang luar biasa, ya kadang-kala pakai asap-asap begitu ya saudara. Ya. Orang menutup diri supaya kelemahannya jangan diketahui orang. Tapi kalau di jemaat yang kecil seperti di tempat ini, siapa kita cepat atau lambat saudaramu akan tahu. Baperannya saudara akan diketahui sama semua. Cepat ketahuannya. Nah, banyak orang menolak, nggak mau ketahuan. Kenapa alasannya? Malu. Apakah rasa malu itu mendatangkan hal yang baik? Dalam konteks ini tentu tidak. Ketika kita menutup rapat kelemahan kita, ketika kita tidak mengakui kesalahan kita, maka tidak akan ada langkah perbaikan untuk hidup ini. Kita tidak akan pernah jadi pribadi yang baik. Ya, coba kita lihat. Ya, next, yuk. Ya, saudara, remedial adalah second chance, kesempatan kedua. Ya, dalam dunia pendidikan, orang yang dapat remedial kasih kesempatan. Sebab kalau dia nggak ikut remedial, ya udah dia gagal, dia nggak bisa lanjut. Ya kan? Dia tidak bisa lanjut, tidak bisa naik ke level selanjutnya. Makanya dikasih kesempatan untuk memperbaiki nilai ulangan yang jelek tadi, supaya bisa tetap KKM dan itu bisa memenuhi syarat kriteria untuk lulus atau naik ke jenjang berikutnya. Saudara, dalam Alkitab banyak sekali orang yang mengalami remedial dalam hidupnya. Ya, Alkitab itu Alkitab yang begitu jujur. Alkitab ini berbeda dengan novel. Novel itu selalu dikarang supaya endingnya bagus, supaya akhirnya bagus dan menyenangkan. Tapi Alkitab itu apa adanya. Ya. Seorang Saul yang gagal ditulis apa adanya. Ya.
Bahkan matinya Saul ditulis begitu mengenaskan. Ya, seorang Yudas Iskariot yang pada awalnya orang terkagum, dia orang yang dipilih Tuhan jadi muridnya. Dari sekian banyak orang hanya 12 orang, dan Yudas Iskariot salah satunya. Tetapi ketika dia gagal, dia hancur karena dia memilih untuk bunuh diri. Dia tidak mau ambil remedial yang Tuhan sediakan. Dia tidak mau ambil kesempatan kedua yang Tuhan sediakan. Saya mau katakan setiap kita, kalau kita bisa masuk 2025, saya katakan kita dapat kesempatan kedua. Kalau kita masuk tahun 2025, kita dapat remedial kedua, kesempatan untuk memperbaiki hidup. Siapa yang merasa 2024 sudah baik banget hidupnya? Gak pernah salah, gak pernah gagal. Ada? Tapi siapa yang merasa begitu banyak begitu banyak bagian dari hidupnya di tahun 2024 adalah sebuah kegagalan? Ya, saya mengakui ada banyak sisi hidup saya yang harus saya perbaiki. Ya. Karena itu, ketika pergantian tahun di 31 Desember seharusnya itu menjadi malam perenungan buat kita. Merenungkan kembali, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Apa sih introspeksi? Melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Lihat orang lain, apalagi cari salah orang lain itu paling gampang, betul gak? Oh, paling gampang cari salahnya orang lain. Cari salahnya Pak Gembala banyak. Mungkin salah saya lebih tebal daripada Alkitab ini kalau saudara catat. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang yang susah untuk melihat dirinya sendiri. Banyak orang yang merasa dirinya sudah paling benar, paling baik, paling hebat. Ini orang yang paling susah untuk berubah. Ini orang yang paling susah untuk diubah oleh Tuhan. Tapi biarlah kita menyadari, kita masuk 2025. Kita harus sadar, ketika baru hari kelima tahun 2025, ya kan? Hari ini kan hari kelima. Ini adalah tahun remedial buat kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita memperbaiki hidup kita. Semua sisi. Ya, yang sudah melayani, perbaiki pelayananmu di tahun 2025. Ya. Yang sudah rajin ke gereja, tingkatkan lagi kerajinan. Ya. Karena standarnya Tuhan buat setiap kita itu Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi standarnya Tuhan mau nilai kita itu 100 semua. Amin. Tuhan mau nilai kita itu 100 semua. Gak ada yang 50, 60, gak ada. Semua 100. Bagaimana kalau cuma dapat 60 di tahun 2024? Ayo perbaiki. Tuhan kasih second chance, kesempatan kedua. Tuhan berikan remedial buat kita. Seorang siswa yang baik, seorang mahasiswa yang baik, ketika dia tahu nilainya tidak memenuhi, kemudian dikasih remedial, dia akan belajar lebih sungguh supaya remedial itu nilainya naik. Jadi remedial itu bukan ngulang. Ya, tahun 2025 bukan mengulang tahun 2024. Saya nggak mau ngulang. Saya nggak mau ngulang. Karena 2024 banyak sekali salah saya. Banyak sekali keluh kesah, banyak sekali penderitaan, banyak sekali air mata. Saya nggak mau itu terulang. Makanya saya harus perbaiki. Caranya gimana? Belajar. Belajar. Yang saudara dikasih Tuhan, ya, remedial adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memperbaiki diri dan bangkit dari keterpurukan. Mungkin kita terpuruk karena kegagalan itu banyak orang jadi terpuruk. Karena kelemahannya banyak orang dari terpuruk. Bahkan karena sakit penyakitnya orang jadi terpuruk. Seharusnya kita nggak demikian, saudara. Apapun kondisi kita, Tuhan mau kita tetap bersinar menerangi dunia ini. Dari kondisi yang porak-poranda, kondisi ekonomi yang porak-poranda, Tuhan kasih kesempatan untuk kita dibangkitkan kembali. Luar biasa. Dan remedial ini dasarnya adalah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan.
Coba kita lihat di dalam Ratapan 3. Ratapan 3 Saudara-saudara. Ratapan. Ratapan ini satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang luar biasa. Kenapa saudara? Saya katakan luar biasa. Dia melayani umat Israel 40 tahun. Tapi dalam pelayanannya tidak satu pun yang bertobat. Tidak satu pun orang Israel mendengar firman yang disampaikan. Tapi dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Ratapan 3 mulai ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ini yang dirasakan Nehemia. Jiwanya tertekan. Kenapa? Bagaimana dia tidak tertekan? Dia melayani dengan kesungguhan, dengan tulus hati. Tapi semua orang yang dia layani menolak dia, sehingga jiwanya tertekan. Ya. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Walaupun banyak penderitaan yang dialami, tapi dia memperhatikan hal-hal ini. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dia tidak kehilangan harapan. Karena hal-hal apa? Perhatikan ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Hal ini yang membuat Nabi Yeremia tetap berharap sama Tuhan. Walaupun banyak orang menganggap pelayanannya gagal, walaupun banyak orang menolak berita firman Tuhan, bahkan dia sempat dijebloskan masukkan dalam sumur. Tetapi dia katakan, karena hal-hal inilah aku tetap berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Biarlah ini yang menjadi satu berita baik buat kita di tahun 2025. Banyaknya kegagalan, banyaknya penderitaan yang kita alami 2024. Kita harus ingat, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan buat setiap kita. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaikinya di tahun 2025 ini. Next, kita akan belajar dari satu pribadi, Simon Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus? Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kalau saudara membaca di kitab Injil, Petrus itu dominan di antara murid-murid yang lain, menonjol. Karena apa? Dia punya karakter itu apa adanya. Karakternya itu spontan. Kalau dia suka, dia bilang. Kalau dia nggak suka, dia bilang nggak suka. Dia selalu punya antusiasme yang tinggi dalam mengikut Tuhan Yesus. Tapi seorang Petrus yang begitu luar biasanya, bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dengan gagahnya dia mencabut pedang, dia menebas telinga salah seorang tentara yang menangkap Tuhan Yesus, sehingga telinganya. Dengan gagahnya dia berkata, ketika Tuhan Yesus memperingatkan dia, Simon, Simon, iblis menuntut engkau ditampik. Nanti sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sudah diingatkan Tuhan Yesus. Tapi Simon dengan gagahnya berkata, sekali-kali tidak. Mati pun aku siap untuk engkau.
Wah, dia punya satu loyalitas yang luar biasa sama Tuhan. Ya, punya satu loyalitas yang luar biasa. Tapi ternyata saudara, seorang murid yang selalu menggebu-gebu ini pernah mengalami sebuah kegagalan. Coba kita lihat di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 69 sampai 72. Tolong saudara Satria bacakan. Ada mic di situ. Matius 26. Ya, Alkitab itu selalu jujur. Alkitab menulis setiap kegagalan orang-orang penting, orang-orang besar. Yuk silakan, Matius 26. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, yang datang siapa? Hamba perempuan. Terus? Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Dia menyangkalnya di depan semua orang. Lanjut. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan Seorang hamba lain melihat dia, bukan prajurit, bukan tentara yang datangi dia. dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dengan bersumpah, dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pertama dia cuma bilang, aku enggak, apa yang kamu katakan aku enggak ngerti. Kemudian dia dengan bersumpah bilang aku enggak kenal. Yang ketiga kali dia mengutuk dan bersumpah. Terus? Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Iya. Saudara, ini kegagalan seorang Petrus. Seorang yang begitu perkasa membela Tuhan Yesus. Seorang yang begitu antusias. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang di malam hari, kira-kira jam 3 subuh, dengan berjalan di atas air, dia berkata, kalau itu Tuhan suruh aku datang kepadamu. Oh, itu luar biasa banget. Dia pun melangkahkan kaki berjalan di atas air. Dia mengalami banyak mujizat-mujizat. Dia bukan hanya menyaksikan tapi mengalami. Ketika 5 roti 2 ikan dilipat gandakan memberi makan 5.000 orang, Petrus ada di situ. Ketika banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, Petrus ada di mana? Ada di situ, dia lihat. Tapi ada satu titik, imannya runtuh. Ada satu titik, dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku gak kenal orang itu. Bukankah ini satu kegagalan yang fatal banget? Mungkin kita belum sampai ke titik ini, saudara. Saya percaya saudara belum sampai menyangkal Tuhan Yesus. Dan untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit yang saudara alami di tahun 2024, gak ada yang menyangkal Tuhan seperti Petrus. Kita patut bersyukur. Tapi kita lihat Petrus, kejatuhannya begitu dalam. Saya balik tanya, kalau saudara yang jadi Tuhan Yesus, ya, lalu ada murid yang saudara kasihi menyangkal saudara, seperti apa rasanya? Seperti apa saudara? Wah, campur aduk. Yang jelas marah di urutan pertama. Ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ya, Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang pernah mengalami kegagalan fatal dalam hidupnya itu, masih mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak tinggalkan dia. Tuhan Yesus tidak berkata, pergi kamu gak layak bagi aku. Mungkin kalau kita yang jadi Tuhan Yesus ngomongnya gitu, betul gak? Kurang ajar lu, gua susah lu bilang begitu, ya kan? Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua buat kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberi remedial buat kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya.
bagaimana kita menanggapi kesempatan kedua yang Tuhan beri. Akankah kita sia-sia? Next. Tolong saudara Satria buka di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Iya, saudara yang dikasih Tuhan, ini percakapan Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Kejadiannya terjadi setelah Tuhan bangkit. Tuhan mati, disalib, bangkit. Ya, dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Salah satu peristiwa penampakan itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Petrus yang sudah menyangkali Tuhan tetap mendapat kesempatan kedua. Sehancur-hancurnya, betapapun hebatnya kegagalan itu, Tuhan selalu berikan kesempatan kedua buat setiap kita. Petrus diberi kesempatan yang kedua. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, dan Tuhan yang mulai percakapan itu kan. Petrus gak langsung bilang, "Tuhan, ya harusnya kalau orang salah kan ngaku, betul gak? Tuhan ampuni, saya udah menyangkal kamu, betul gak?" Tapi percakapan itu yang mulai percakapan siapa? Tuhan Yesus. Banyak kali ketika kita gagal, banyak kali ketika sudah kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita enggan untuk berkata kepada Tuhan, kita enggan untuk berdoa. Tapi seperti yang Ratapan katakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan Yesus yang berkata dulu kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kemudian Petrus berkata, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, Tuhan saudara gak akan tanya lagi, saudara akan langsung tembak kan? Betul. "Kamu mengasihi aku, kok kamu menyangkal aku?" Itu kalau kita, betul gak? Kalau kita ngomong sama orang, minta kasih orang, "Benar gak kamu begini?" Tapi orangnya jawabnya gak jelas, kita langsung tembak. Tapi Tuhan Yesus gak lakukan itu. Dia ulangi lagi pertanyaan yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia memang kelihatannya ini hanya pengulangan biasa. Tapi ketika saya mempelajari bahasa aslinya, ini punya arti yang begitu dalam. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia, mengasihi, ya mengasihi atau mencintai. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab ini ditulis, cinta atau kasih itu ada 3, ada 4. Ada 4. Yang pertama, kata yang dipakai untuk kasih atau cinta itu eros. Eros itu cinta lawan jenis. Kalau Satria ketemu cewek di Mall Ion, cantik, bakso. Cinta pada pandangan, pandangan berulang-ulang, karena kalau cuma sekali aja gak jelas gitu kan. Ya, itu cinta eros. Ya. Kemudian ada kata kedua yang dipakai, storge.
Storge itu cinta karena sayang, kasih, karena hubungan darah, kakak sama adik, ya kan? Tulang sama keponakannya itu cinta, tapi bukan cinta eros ya. Cinta yang karena ada hubungan darah, itu storge. Yang ketiga, cinta persaudaraan, ya, philia. Karena kita sudah lama berkumpul jadi satu komunitas, kita saling mengasihi. Sehingga kalau ada postingan ada yang sakit, kita langsung komen, kita berdoa Tuhan Yesus tolong. Itu bentuk cinta. Tapi cinta ya philia. Nah, cinta yang keempat itu agape. Agape ini cinta kepada semua tanpa syarat, tanpa ada ketentuan. Tadi kalau storge eros kan ketentuannya lawan jenis. Ya kan, lawan jenis harus cantik, harus ganteng, gitu kan. Tapi kalau agape itu tidak ada syarat. Mau laki-laki mau perempuan tetap cinta ya cinta aja. Mengasihi dengan tulus seperti Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia punya sesuatu kan. Bukan karena manusia punya prestasi khusus, tapi siapapun manusia Tuhan mengasihi. Nah, percakapan ini menggunakan dua jenis cinta. Tuhan Yesus bilangnya, Simon anak Yohanes, apa kamu agape aku? Perhatikan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah kamu agape aku? Diterjemahkan, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka? Ya. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada satu standar cinta yang tinggi. Tapi Simon, dia berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kata mengasihi yang dipakai oleh Simon itu kata philia. Benar Tuhan, aku philia. Tuhan Yesus bilang, apakah kamu agape aku? Tapi Simon jawabnya, aku philia. Rendah. Lebih rendah dari agape. Philia itu lebih rendah dari agape. Sampai 3 kali dua kata ini dipakai bergantian. Tuhan Yesus bilang, apakah kamu mengasihi aku dengan agape? Simon bilang, Tuhan kau tahu aku mengasihi aku dengan philia. Bukan dengan yang ini Tuhan, tapi dengan yang ini. Saudara dikasih Tuhan, inilah kesempatan kedua. Standarnya Tuhan atau istilahnya dalam dunia pendidikan, KKN-nya Tuhan itu kita mengasihi Tuhan itu harus agape. Tapi kadangkala kita mengasihi Tuhan baru sampai pada tahap philia. Belum bisa agape, belum bisa mengasihi Tuhan lebih daripada semua, daripada kita mengasihi yang lain. Belum seutuhnya. Cinta atau kasih itu kita berikan pada Tuhan seperti Simon. Tapi apakah Tuhan marah? Enggak. Tuhan memberi kesempatan. Ketika Simon berkata, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kau. Yesus jawabnya, gembalakanlah domba-domba. Gembalakanlah domba-domba. Sepertinya ada sesuatu nggak nyambung ya. Pertanyaan, apakah kamu mengasihi aku? Iya, aku mengasihi kamu. Tapi gembalakanlah domba-domba. Seharusnya kan Tuhan Yesus bilang, nggak bisa Simon, kamu nggak bisa mengasihi aku dengan philia aja. Kamu harus mengasihi aku sampai agape. Seharusnya kan begitu. Saudara, ketika saya merenungkan ini menarik. Kenapa? Ternyata Tuhan bisa menerima kemampuan Simon yang hanya sampai philia. Dan Tuhan berusaha mengupgrade Simon. Tuhan berusaha memperbaiki, menaikkan level Simon. Tapi itu tidak otomatis. Simon bisa naik levelnya ketika dia mau menggembalakan domba-domba Tuhan. Ketika Simon berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi. Tuhan Yesus selalu bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu sampai 3 kali.
Pengulangan dalam Alkitab itu adalah satu penegasan. Kalau kita sebagai orang tua pesan sama anak kita, tolong beliin gula ya di warung itu. Hati-hati jalan loh ya, lihat kiri kanan. Kita ngomong lagi begitu anak itu keluar, hati-hati ya, nyebrang jalannya hati-hati. Kalau orang tua ngomong berulang-ulang itu bukan cerewet ya, anak-anak yang di sini. Ketika orang tua ngomong hal yang berulang-ulang itu bukan cerewet. Itu berarti satu penekanan yang harus kita ingat. Karena apa? Manusia itu sejak jatuh dalam dosa gampang lupa, susah ingat. Gampang lupa, gampang banget lupa. Tapi untuk mengingat susah, apalagi mengingat firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ulang ini sampai 3 kali. Ada hubungan apa mengasihi Tuhan dan mengembalakan domba-domba? Dengan menggembalakan domba-domba, dengan mengambil tanggung jawab pelayanan, maka tingkat kasih Simon akan naik. Bukan hanya Philea, tapi sampai kepada agape yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, iya. Dengan menggembalakan, dengan melayani domba-domba. Dan benar, setelah peristiwa ini, lalu masuk Kisah Rasul, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Simon Petrus dipenuhi Roh Kudus. Di situ dia mengambil alih. Di situ dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Tapi sebelum sampai ke titik ini, kita melihat bagaimana untuk mendapatkan remedial itu. Mungkin saudara tanya, kenapa kok Yudas nggak dapat remedial? Ya kan? Yudas sama Simon kan sama-sama gagal. Yang satu mengkhianati, satu menyangkal. Ya, itu sama aja. Ya, sekali 3 uang lah begitu ya saudara. Ya, saudara kembar menyangkal sama mengkhianati itu. Ya. Tapi kenapa Yudas Iskariot tidak mendapat remedial? Akhirnya dia mati, binasa. Kita akan lihat. Yang membedakan adalah apa? Responnya. Respon terhadap kegagalan. Sebab itu supaya kita mendapat remedial dari Tuhan, supaya kita mendapat kesempatan memperbaiki diri, kita harus merespon kegagalan kita dengan benar. Bagaimana merespon kegagalan dengan benar? Kita lihat ayat 2 dari pasal 21 Yohanes. Tolong saudara Satria, ayat 2-nya. Yohanes 21 ayat 2. Saya bacakan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Saudara, peristiwa ini setelah Simon Petrus jatuh dalam kegagalan, setelah Simon Petrus menyangkal. Tadi dikatakan dalam Matius, setelah Simon Petrus menyangkal 3 kali, dengar ayam jantan berkokok, dia ingat Tuhan Yesus pernah ingatkan dia. Di situ dia menangis. Merasa bersalah, menyadari. Tapi menyadari aja nggak cukup, saudara. Karena Yudas sudah menyadari ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyadari dia salah. Menyadari kesalahan kita aja nggak cukup, apalagi kita yang nggak sadar kesalahan kita. Menyadari itu harus ada next step, harus ada langkah selanjutnya. Apa? Dalam ayat 2 ini dikatakan Simon, di pantai itu berkumpullah Simon Petrus. Ya. Kita akan dapat kesempatan kedua. Ketika dalam kegagalan, segagal apapun kita tidak meninggalkan persekutuan. Ketika kita meninggalkan persekutuan, makin hancur kita. Karena apa? Lidi yang cuma sebatang akan mudah dipatahkan daripada lidi yang gabung jadi sapu. Coba kalau saudara punya sapu lidi, dipatahkan bisa nggak? Nggak bisa. Coba 1 batang, gampang. Makanya saudara, ketika kau gagal, ketika kau terpuruk, ketika kau penuh kesulitan, penuh pergumulan dalam hidup ini, respon dengan benar hal itu. Jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang yang ketika gagal, ketika terpuruk malah meninggalkan persekutuan, mengasingkan diri. Wah, sasaran empuk buat iblis, dicaplok langsung. Simon Petrus dia tahu dia salah.
Tapi dia nggak jauh dari teman-temannya. Dia kumpul tuh sama teman-temannya. Ada siapa aja di situ dikatakan. Ada Thomas. Nah, Thomas juga orang yang gagal. Gagalnya Thomas di mana? Dia nggak percaya. Aku nggak percaya. Sebelum aku cucukkan tanganku ke bekas lubang pakunya, aku nggak percaya kalau dia bangkit. Dua orang gagal ini kumpul sama yang lainnya. Ya, yang lainnya siapa di situ? Ya, Nathanael dari Kana. Ya, kemudian anak-anak Zebedeus. Mereka berkumpul, mereka sharing, mereka saling menguatkan. Itulah pentingnya komunitas, saudara. Saudara nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen sendirian aja jadi orang Kristen. Oh, saya ibadahnya online, Pak. Saya tetap ibadah online. Saya suka tanya, lu ibadah apa lu nonton ibadah? Saya percaya ibadah online nggak mungkin ketika pemimpin pujian dalam YouTube itu, mari sama-sama bangkit berdiri. Nggak mungkin saudara bangkit berdiri. Pasti yang saudara lakukan apa? Ya keresotan di tempat itu sambil makan kacang gitu kan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen sendiri. Kita perlu saudara kita untuk mengingatkan kita, untuk menguatkan kita, untuk mendoakan kita. Iya. Dan kadang-kala dalam komunitas itu pasti kita ketemu orang-orang nyebelin. Tapi bersyukurlah untuk orang-orang nyebelin yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Karena itu adalah latihan supaya saudara jadi sabar. Seorang gak akan pernah bisa sabar kalau semuanya baik-baik saja. Kalau semuanya baik-baik sabar itu kalau semuanya baik-baik aja, gak ada yang nyebelin, semuanya manis-manis, ya kan? Ya. Sabarnya itu sabar yang semu. Sabar yang sungguh-sungguh itu baru ketahuan ketika saudara ketemu orang yang suka ngeritik, ketemu orang yang suka cerewet, ketemu orang yang nyebelin, ngeselin. Ya, nyebelin, ngeselin itu saudara kembar itu, saudara. Lalu kalau ketemu orang begitu, cara satu-satunya jadi sabar. Kalau saudara bisa menghadapi orang seperti itu, saudara dapat predikat sabar. Kalau semua baik-baik saja, kalau semua oke, istrimu manis, suamimu ganteng, gagah, pulang selalu bawa uang belanja, dikasih uang belanja lebih, ya, semua orang juga bisa sabar kondisi seperti itu. Tapi bagaimana ketika suami menjadi Bang Toyib, jarang pulang? Udah jarang pulang nggak bawa duit, bawanya pakaian kotor. Ngeselin gak ibu-ibu kayak gitu? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kondisi-kondisi seperti ini kadang-kala Tuhan itu mau memunculkan hal yang baik, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita nggak suka. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kau harus menggembalakan domba-domba supaya bisa mencapai taraf kasih yang agape? Iya, karena dengan melayani karakter kita dibentuk. Dengan melayani, ya, kesombongan kita dikikis. Dengan melayani, emosi kita dilatih habis-habisan. Ya kan, dilatih habis-habisan. Ya. Makanya Simon Petrus disuruh menggembalakan domba-dombanya. Mari saudara, jangan tinggalkan persekutuan. Ketika saudara terpuruk, ketika saudara gagal, merasa gagal dalam hidupmu, jangan tinggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu, dalam komunitas itu, kau mendapat kekuatan, kau mendapat support, kau juga mendapatkan doa-doa. Dan orang yang mendoakan saudara gak perlu bilang, saya doain kamu loh kemarin, kan enggak, iya kan? Tapi tanpa sadar doa saudara-saudara itu membuat kekuatan Tuhan mengalir buat kita. Ya, saudara tahu 2023-2024 saya mengalami satu keadaan yang benar-benar gak gampang. 8 kali operasi mata. Saya tahu saya bisa bertahan karena doa saudara semua. Makanya hari ini saya mau berterima kasih buat saudara. Kita gak tahu siapa-siapa yang mendoakan kita, tapi yakinlah doa-doa saudara-saudara seiman itu yang menghadirkan kekuatan kita, yang memampukan kita bisa untuk bertahan. Makanya jangan tinggalkan persekutuan. Kemudian ayat yang ke-7 dari Yohanes 21 ini, ayat yang ke-7.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi ceritanya ketika mereka kumpul, Petrus bilang, aku mau tangkap ikan, aku mau balik jadi nelayan. Gimana? Guru udah pergi. Ketika mereka ke danau, ya dikatakan, ya ayat yang keempat dulu saya bacakan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka cari ikan gak dapat. Udah mulai siang, perahu mau balik. Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi pantai. Dia tanya, anak-anak dapat ikan gak? Kalau dalam bahasa kita sekarang, dapat lauk gak? Dapat ikan gak? Mereka gak dapat. Terus Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapat. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka melakukan, ya sudah ikut aja. Tebarkan jala, datang. Ikan yang didapat jumlahnya 153. Gak usah ditafsirkan, gak usah dipasangi nomor itu. Bahasa, wah ini 153 nanti dipasang nanti keluar. Enggak. Enggak ada urusannya dengan itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ketika mereka melihat mereka mendapatkan hasil, padahal semalam-malam mereka carikan gak dapat. Justru siang bolong malah dapat banyak ikan. Mereka tahu ini mujizat. Dan seorang murid Yohanes, ya, murid yang dikasihi, dia berkata itu Tuhan. Apa respon Petrus? Saudara perhatikan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Saudara perhatikan, responnya Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain. Ketika dia tahu yang berdiri di tepi pantai itu Yesus, dia langsung pakai pakaian, dia langsung terjun. Dia nggak mau berlama-lama mengikuti perahu itu jalan. Dia terjun, dia berenang ke pantai, dia menemui Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keterpurukan, dalam kegagalan, Petrus tetap merindukan Tuhan. Petrus tetap merindukan Tuhan Yesus. Dia ngalami mujizat loh, dia ngalami mujizat. Dia lempar, dia dapat ikan banyak. Tapi fokusnya Petrus nggak fokus kepada berkat. Banyak kali ketika kita gagal, fokus kita supaya kita terima berkat. Fokusnya kepada berkat. Petrus melakukan respon yang benar. Dia nggak fokus ke berkat, dia fokus ke pemberi berkat. Petrus sadar mereka tidak akan bisa dapat 153 ekor ikan kalau bukan Tuhan Yesus yang memberi petunjuk. Dia tahu ikan ini adalah mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, dan dia tidak tertarik kepada mujizat itu. Dia tertarik kepada Sang Pembuat mujizat. Siapa yang begitu menarik perhatian kita, saudara? Apakah kita tertarik ketika ada mujizat, ketika ada berkat melimpah, ketika ada transferan banyak masuk ke rekening kita? Apa itu yang membuat kita happy? Mari saudara, kita mengerti, kita berpikir bahwa yang membuat mujizat itu lebih dahsyat dari mujizat itu sendiri. Sang pembuat mujizat itu lebih dahsyat dari mujizatnya itu sendiri. Sebab itu, tetap rindukan Tuhan di tengah kegagalan, di tengah keterpurukan. Tetap rindukan Tuhan seperti Petrus. Dan yang selanjutnya, ayat 15-17 tadi saya sudah bahas. Ada pengakuan yang jujur. Ketika Tuhan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah kamu agape aku? Petrus nggak bilang, iya Tuhan aku agape, enggak. Dia ngomong apa adanya, Tuhan, aku cuma bisa pilih Engkau. Mari, saudara, akui kegagalan kita, akui kelemahan kita, akui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengaku, maka Dia akan mengampuni kita. Saya suka kasih gambaran atau ilustrasi orang yang mengaku dosa itu seperti saudara ke dokter. Pernah ke dokter? Ada yang belum pernah ke dokter?
Semua pasti pernah ke dokter ya, walaupun cuma meriang, walaupun cuma ya sakit perut. Ketika kita ke dokter, dokter pasti tanya. Dokter tanyanya gimana sih? Keluhannya apa Pak? Gitu kan. Ya saya kadang-kala ke dokter suka dilema ya. Saya ngajarin jemaat nggak boleh mengeluh, tapi ketika ketemu dokter disuruh nyampaikan keluhannya apa. Pak, keluhannya apa Pak? Ya, kita ngeluh kan dari A sampai Z. Waduh Pak, pinggang sakit semua, kepala pusing, mata berkunang-kunang Pak. Aduh, batuk Pak. Kita ngeluh. Semakin detail keluhan kita kepada dokter, maka dokter bisa mendiagnosa dengan tepat penyakit kita dan bisa memberi obat yang tepat buat kita. Tapi kalau saudara datang sama dokter, ditanya, tapi saudara sembunyikan, nggak mau ngomong. Kalau saudara sakit perut, saudara ngakunya cuma pusing, dikasihnya apa? Ya obat pusing. Ya nggak bilang sakit perut, ya nggak akan dikasih obat sakit perut, betul nggak sih? Kadang-kadang kita ngaku sama Tuhan tuh setengah-setengah, nggak detail. Ya Tuhan, saya orang berdosa. Iya, dosanya apa? Sebutin. Iya Tuhan, saya malas beribadah Tuhan. Saya lebih suka kalau minggu itu bangun siang, karena dari Senin sampai Sabtu itu saya sudah capek bekerja. Masa bangun pagi terus, sekali-kali lah bangun siang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya ngaku aja dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang baik, saudara. Begitu kita ngaku, dia akan tahu mana hal dari hidup kita yang perlu dibereskan. Dan melalui Roh Kudusnya dia akan membereskan kita, memulihkan kita. Jadi jangan pernah takut mengakui dengan jujur. Itu respon yang baik, supaya kita boleh mengalami remedial. Kita boleh mengalami perbaikannya dari Tuhan. Next. Nah, kita akan melihat selanjutnya, setelah Petrus mengalami remedial, perjumpaan di pantai itu, Petrus mendapatkan kesempatan kedua. Dia masuk dalam remedialnya Tuhan. Dia diperbaiki dengan dia mengambil tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya. Dalam Kisah Rasul 2 ini tidak jauh peristiwanya dari peristiwa itu, kurang lebih 10 hari dari peristiwa yang ditulis di Yohanes 21. Petrus berkhotbah dengan berani. Kisah Rasul 2 di hadapan ribuan orang, Petrus berkhotbah menceritakan Tuhan Yesus dengan berani. Padahal tadinya bilang, kamu teman orang itu ya? Enggak, aku nggak kenal. Tapi sekarang dia berani. Ada satu perubahan yang radikal. Ada satu perubahan yang benar-benar kelihatan banget. Ada satu keberanian yang menyampaikan siapa Yesus sebenarnya. Nah kemudian Kisah Rasul 3, dia melakukan mujizat. Ada satu lompatan dalam kehidupan Petrus. Dari seorang penakut, dari seorang yang selalu bimbang, sekarang dia mempunyai iman yang full. Kemudian yang lebih luar biasa lagi Kisah 4. Kalau Kisah 2 itu Petrus berkhotbah, tapi di Kisah 4 dikatakan Petrus ditangkap, dibawa menghadap pengadilan. Di hadapan para penguasa, Petrus menyaksikan Yesus. Petrus memberitakan Injil. Ini kan ironis sekali. Tadi dalam Matius 26, ketika di penyaliban, seorang hamba perempuan, seorang hamba, bukan pejabat, bukan siapa-siapa, bilang, kamu kan temannya orang itu. Enggak, aku nggak kenal, aku nggak mau ngomong apa sih. Tapi setelah mengalami remedial, setelah ada perbaikan yang dia buat, dia berubah. Dia ditangkap, dihadapkan pada penguasa pada waktu itu. Petrus nggak takut. Petrus nggak takut, dia menceritakan. Ayat 1-22, dia sampaikan berita Injil kepada para penguasa itu. Bukan cuma itu, akhirnya sejarah mencatat Simon Petrus menjadi martir, mati syahid bagi Tuhan, disalib terbalik. Orang yang tadinya takut. Sebetulnya kalau kita pikir, saudara, kenapa Simon Petrus itu takut mengakui dia namanya Yesus? Ya dia takut, jangan-jangan aku ikut disalib juga. Betul gak sih? Jangan-jangan aku ikut disalib juga. Tapi setelah dia mengalami remedial, setelah dia menggunakan kesempatan kedua untuk mengupgrade dirinya, memperbaiki dirinya, mencapai standarnya Tuhan, kita lihat sejarah. Ya, kalau sejarah itu tidak terbatas kalangan Kristen. Kalau saya bacakan Alkitab, yang percaya saudara dan saya,
Orang di luar sana nggak percaya sama buku ini. Tapi kalau sejarah, kalau berita sejarah, semua kalangan, semua agama harus percaya. Karena itu fakta yang pernah terjadi, yang dicatat. Simon Petrus mati di kota Roma sebagai martir. Dan ketika dia mau disalib, dia bilang, aku nggak layak disalib tegak. Taruh kepalaku di bawah. Aku nggak layak. Dia terlalu mulia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu beban yang dahsyat. Di titik inilah Simon Petrus mencapai agape. Simon Petrus mencapai kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita gunakan tahun 2025 yang Tuhan beri. Nah, saya percaya ini adalah kesempatan kedua buat kita, untuk kita sama-sama memperbaiki diri. Saya tidak berkata hanya saudara yang memperbaiki diri, no. Saya sebagai gembala juga, saya harus memperbaiki diri. Di hadapan saudara saya mau katakan, Baja Irawan Karyadi harus memperbaiki diri di tahun 2020. Amin. Kita semua mari, kita mau bebenah. Kita mau bebenah. Kenapa? Waktunya sudah sangat singkat, Tuhan akan datang. Kalau saudara mau bepergian, saudara berkemas, betul gak? Nyiapin bajunya, ini dibawa, ini dibawa. Oh, tiketnya jangan ketinggalan, ya kan? Dan Yesus mau datang jemput kita. Sudahkah kita bersiap? Ya, next. Ya, orang yang bisa menggunakan remedial dengan baik akan mengalami lompatan dalam iman dan kehidupannya. Mari sama-sama berdiri. Kamu datang pada Tuhan, saya udah tim. Kasih musik. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Seberapa dalam kita sudah jatuh, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kita untuk bangkit lagi. Mari respon yang benar untuk setiap kegagalan kita. Biarlah pagi siang hari ini Roh Kudus mengingatkan setiap kegagalan-kegagalan kita, kejatuhan-kejatuhan kita. Ketika kita mengalami miss, ketika kita meleset dari sasarannya Tuhan, dan kita patut bersyukur. Kalau kita sudah ada di hari kelima tahun 2025, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kita, kesempatan kedua. Tuhan memberikan remedial, kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu dengan segala keberadaan kita. Kita perlu kekuatan untuk kita bisa memperbaiki diri. Kita perlu Roh Kudus. Dan jangan lupa, kita juga perlu saudara seiman kita, yang tanpa kita tahu, dia berdoa buat kita. Tanpa kita sadar, dia menangis mendoakan kita. Sehingga ada kekuatan yang memampukan kita untuk kita boleh terus berbenah memperbaiki diri. Sebelum masuk perjamuan kudus, mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku ada hari ini karena Tuhan. Ambil satu keputusan untuk mati bagi setiap keduniawian ini. Ambil satu keputusan saudara di awal tahun ini untuk tinggalkan cara hidupmu yang lama, cara hidupmu yang selalu baper, cara hidupmu yang selalu gampang tersinggung, cara hidupmu yang selalu gampang marah-marah, cara hidupmu yang susah mengampuni orang, cara hidupmu yang penuh dengan keluh kesah. Mari kita meninggalkan semua itu. Haleluya, haleluya. Dengan barang
biarlah Roh Kudus mengingatkan dan menunjukkan di mana kelemahan kita supaya kita bisa memperbaiki. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam diri segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Perhatikan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Haleluya. Dijadikan berdosa karena kita. Dia tanggung segala dosa kita, sehingga dia harus disalib. Dengan begitu banyak penderitaan yang dia harus beri. Semuanya buat saudara dan saya. Semuanya untuk menebus setiap kesalahannya. Semuanya untuk kegagalan. Semuanya untuk kelemahan. Hormati korban, hargai pengorbanan. Ketika sebentar saudara mengambil
ideal buat kita. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ambil satu tekad, ambil satu komitmen. Ketika kau mengangkat tubuh dan darah Tuhan, Tuhan, aku mau berubah tahun ini. Aku mau memperbaiki hidupku tahun ini. Aku mau lebih berkenan kepadamu. Aku mau lebih lagi bersemangat dalam ibadah. Ambil satu komitmen itu, saudara. Dan percayalah, kekuatan dari Tuhan akan mengalir buat setiap kita. Haleluya. Di tengah kami ada roti datang, mari suci kudus. Ya, roti datang ini boleh melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dicurahkan buat setiap kegagalan kami, buat setiap keberdosaan kami, buat setiap kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk semuanya. Kalau di tahun 2024 kami kurang mengasihi Engkau, kami hanya sekedarnya mengasihi Engkau. Kalau kami hanya fokus kepada berkat-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Biar momen perjamuan kudus ini membuat kami menyadari selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan beri untuk kami memperbaiki diri. Ada remedial supaya kami lulus, supaya kami naik kelas. Silakan saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan. Kita sikap hormat Tuhan. Barafat. Tebus
karena pemberontakan kita. Untuk setiap kegagalan dan kelemahan kita Dia mati. Sebab itu dengarkan firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang Kau sudah serahkan bagi kami, menjadi pengganti hidup kami. Yang seharusnya kami yang ada di kayu salib, tapi Kau menggantikan. Mari angkat cawan, saudara. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan. Bukankah cawan anggur yang kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Ambil waktu beberapa saat setiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Apa yang akan saudara buat untuk remedial yang sudah Tuhan beri? Perubahan apa yang ingin kau kerjakan? Perbaikan apa yang ingin kau lakukan di tahun 2020? Minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan berbenah diri, supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih menyenangkan hati Tuhan. Perbaikan yang ingin kau lakukan, ucapkan itu, karena itu akan dimeteraikan hari ini oleh darah Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang akan memberimu kekuatan. Kau menjadi pribadi yang berubah, menghasilkan buah, memberi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar, terutama buat keluarga, buat lingkungan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan meteraikan dan kuasa darah anak domba Allah itu memampukan kita melakukan. Roh Kudus yang akan memampukan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Karyamu di atas kayu salib. Terima kasih. Kesempatan kedua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kami boleh remedial. Kami tidak mau mengulang 2024, tapi
mempersatukan kami sebagai saudara seiman. Kami saling mendoakan, saling mendukung, menasihati. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pembaca Karya Irawat Karyadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu Ari, saya mohon untuk melayani dalam persembahan. Ibu Ari, kita akan memberikan yang terbaik.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Kau melindungi kami, memberi kami kesehatan, hingga kesempatan pagi hari ini kami bisa ibadah Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mengalami sukacita yang dari-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami supaya kami memperbaiki diri dan bangkit dari keterburukan kami Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami semangat Tuhan, agar kami mau mengakui segala kekurangan kami di 2024 Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau langkah bersama Tuhan. Biarlah kami semakin rajin ibadah Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi hamba-Mu ini, beri kesehatan yang ekstra Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan. Cukup kasih segala keperluan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat jemaat yang ada di sini Tuhan, yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Engkau yang menyertai, melindungi mereka Tuhan. Berkati mereka kalau memang mereka bekerja Tuhan. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang kami bisa ibadah di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat yang sakit Tuhan. Bapak Rudi Manurung yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan. Tolong Tuhan, Kau jamah, Engkau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Berkati para medis dan obat yang dikonsumsi Tuhan. Biarlah Bapak ini sembuh sempurna Tuhan. Biarlah dia mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga buat anak kami Meksi Tuhan, yang saat ini dalam pemulihan. Engkau juga yang menyempurnakan kesehatannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi negara kami, selamatkan negara kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pemimpin kami dari Presiden dan Wakil Tuhan sampai RT RW Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, biar mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sepanjang minggu yang kami jalani, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Kami mau pulang. Kami rindu berkat dari hamba-Mu. Bapak, kami menyerahkan orang tua kami, Om Apin, ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi fisik yang kurang sehat, kami mohon tangan kuasa-Mu menjamah orang tua kami, memulihkan, menyembuhkan, sehingga waktu yang akan datang Om Apin boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, besok mereka masuk semester baru. Kiranya kekuatan dari Tuhan, semangat belajar yang tinggi dicurahkan buat anak-anak kami. Mereka boleh meraih prestasi yang baik, mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan dipakai luar biasa di masa akan datang. Terima kasih Tuhan. Berkati para orang tua, berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat untuk mendidik anak-anak kami, menuntut anak-anak kami teristimewa dalam iman, supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kuliah, yang minggu-minggu ini menghadapi ujian semester. Kami mohon hikmat dari Tuhan, semangat belajar yang tinggi, supaya mereka boleh menyelesaikan bagian mereka. Buat yang bekerja, Tuhan menolong, memberikan kekuatan kesehatan, dan menjadikan mereka bintang-bintang di tempat pekerjaan mereka, yang memuliakan Tuhan, memancarkan terang Kristus buat sekitar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan sekarang angkat tanganmu dan terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput saudara dan saya, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, tempat yang penuh bahagia, tempat yang luar biasa mulia, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh iman dan ucapan syukur, kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya